Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua di pagi hari yang indah ini. Kembali pada saat ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama, kita renungkan di pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdiri menurut pendapat orang awam berarti tegak bertumpu pada kaki. Bangkit lalu tegak, tegak tidak berbaring, bertumpu atau mandiri. Sedangkan teguh dimaknai kukuh, kokoh, dan kuat. Tetap tidak berubah dalam pendirian, kesetiaan, iman, atau keyakinan. Sementara kukuh berarti kuat, tercacak, dan terpancang pada tempatnya. Kemudian goyah artinya tidak kukuh atau tidak kuat. Tidak goyah berarti kukuh, kokoh, atau kuat. Jadi berdiri teguh, tidak goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan dapat dimaknai kokoh, kuat, tetap tidak berubah dalam pendirian, serta setia dalam melayani berbagai-bagai pekerjaan Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, berdiri teguh, tidak goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan juga berarti kokoh, kuat, serta setia memberikan pelayanan firman Tuhan, baik dalam pelayanan sekolah minggu, ibadah, doa, ucapan syukur, pujian penyembahan, pemberitaan firman Tuhan, atau layanan-layanan gereja yang lainnya. Sementara apa yang dimaksud dari berdiri teguh? Perhatikan bahwa di pasal 15 ini Rasul Paulus sudah mengeluarkan frase berdiri teguh pada ayat 1 dan 2. Di sana Rasul Paulus menyampaikan agar jemaat di Korintus berdiri teguh dalam Injil, yaitu berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Kristus berbicara tentang keselamatan yang kita peroleh melalui iman. Kita beriman pada Injil tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Karena itu frasa berdiri teguh tentunya berarti tetap kuat di dalam iman. Bukan iman yang besar, melainkan iman yang benar. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Iman ini kita dasarkan pada Injil. Karena itu dalam pelayanan kita, jadikanlah Injil yang menjadi pusat pelayanan kita. Kita harus belajar kebenaran Injil agar terus bertumbuh. Mari belajar kebenaran Injil baik melalui perenungan firman Tuhan setiap hari, juga dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik di gereja maupun di dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Saudara-saudara di dalam Tuhan, Paulus mendorong umat Kristen untuk berdiri teguh karena kepercayaan mereka dapat diuji dan diragukan oleh dunia. Umat Kristen harus memiliki kekuatan dan keberanian untuk tetap setia kepada iman mereka dan tidak tergoyahkan oleh tantangan dan ujian yang mungkin mereka hadapi. Selain itu, Paulus menekankan agar orang percaya selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan adalah tugas penting bagi setiap orang percaya. Tugas ini melibatkan pemberitaan Injil, membantu sesama, memuliakan Tuhan. Paulus ingin agar orang percaya selalu fokus pada tugas-tugas tersebut dan berjuang untuk menyelesaikannya dengan baik. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, berdirilah teguh dalam pelayanan. Paulus mengingatkan kita semua agar kita tetap bertumpu pada kaki sendiri, agar kita dengan kokoh dan kuat melayani firman Tuhan, supaya kita tetap setia dalam pelayanan firman-Nya.
agar kita tidak lemah dalam pendirian untuk melayani Tuhan, supaya semangat dan kesetiaan, iman dan keyakinan kita semakin kuat dan dahsyat dalam pemberitaan Injil Kristus yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah jangan goyah. Dalam perkataan lain, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita tetap tegak dan melayani Tuhan, agar iman kita semakin kuat, terpancang pada ajaran firman Tuhan, supaya kita tidak goyah untuk melayani Tuhan. Hal yang sama juga Daud mengajak kita untuk tidak goyah dan dekat dengan Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 37, bahwa apabila kita hidup bersama dengan Tuhan Allah kita yang ajaib, maka kita akan kokoh dan kuat. Hal demikian karena Dia adalah gunung batu keselamatan dan kota benteng kita, sehingga kita tidak akan goyah. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di sini Rasul Paulus menasihati orang-orang percaya, saudara-saudaranya yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka dan kita semua senantiasa rajin dan bersemangat dalam pekerjaan Tuhan, agar mereka dan kita selalu bergairah dan senang bekerja di ladang Tuhan, supaya mereka dan kita dengan sungguh-sungguh melayani firman Tuhan. Secara implisit, Rasul Paulus dengan tulus hati menasihati dan mengingatkan kita semua supaya selalu giat dalam pemberitaan firman Tuhan dengan penuh sukacita, agar kita memberi diri untuk melakukan pelayanan pekabaran Injil Yesus Kristus dengan bersemangat, lebih bersemangat dan sangat bersemangat untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan saja. Itu pesan Tuhan yang ketiga. Pesan Tuhan yang keempat bagi kita adalah jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus menyatakan bahwa sesungguhnya jerih payah kita tidak akan sia-sia jika kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, bahwa persekutuan kita dengan Tuhan akan sangat bermakna dan bermanfaat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, bahwa Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang yang melakukan tugas pekabaran Injil dengan bersemangat, dengan lebih semangat dan selalu bersemangat untuk kemuliaan namanya. Oleh karena itu, tetaplah setia melayani Tuhan, jangan goyah, sebab jerih payah kita tidak akan sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita semua. Mari kita simpan, kita pelihara firman Tuhan dalam hati kita. Terlebih lagi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Jangan lalaikan tugas tanggung jawabmu. Engkau tidak boleh lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Giatlah selalu dalam pelayananmu, karena engkau tahu apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.